Karena gue udah biasa kali ya, jadi ini sering gue kencengin nih setiap sebulan sekali. Kalau nggak dia cepet banget copot nih. Tapi mesti yang di rumah mesti gue kencengin lebih kenceng ya. Karena gue ingat sekarang tangan lu patah, kasihan juga habis jatuh tertimpa tangga. Man, ayo. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di mana teman-teman? Hari ini kita lagi ada di Tangerang New City, lebih tepatnya ada di Sentosa Park. Ini adalah satu konsep perumahan yang baru. Kenapa begitu? Karena ini meniru dari Singapura nih teman-teman. Teman-teman tahu tagline-nya mereka adalah rumah sehat ala Singapura. Kayak apa sih sebenarnya Singapurnya itu? Teman-teman bisa lihat di daerah sini nih. Teman-teman lihat ini maketnya luas banget ya teman-teman. Jadi di bagian tengah itu, bagian tamannya itu akan mencontoh Garden by the Bay ini. Sedangkan di sebelah situnya, teman-teman bisa lihat nih. Ada replika dari patung singa yang ada di Singapura yang sering dipakai buat foto-fotonya Bang Bewok sama pacar-pacarnya. Nah, Satu pacar-pacarnya. ada di situ tuh teman-teman. Oke, yang keren dari perumahan ini adalah apa? Nomor satu adalah jalannya nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini ada 3 row di sisi kiri dan 3 row di sisi kanan. Jadi benar-benar besar dan itu totalnya ada 40 meter. Bisa bayangin nggak? Kalau teman-teman pulang ke daerah ini, itu akan berasa banget perumahan teman-teman tuh mewah banget. Kenapa? Karena jalan besar itu menentukan dari kemegahan dari satu perumahan. Sekarang kita mau menunjukin satu teknologi baru. Ini buat teman-teman arsitek yang nonton, pasti ngiri banget. Atau mungkin belum pernah lihat, atau mungkin gue yang norak nih. Nah sekarang sini, kita lihat ada satu maket nih. Ini adalah rumah yang nanti akan kita review. Lebarnya 5, ke belakangnya itu 11 teman-teman. Bisa lihat di sini nih. Kalau kita pencet ini, bisa naik sendiri tuh. Keren banget ya. Sekarang kalau kita balikin lagi, nah sekarang kita pencet yang nomor 1 nih teman-teman. Biar kita tahu setinggi apa sih ceilingnya. Karena ini kan dibilangnya rumah sehat. Kalau rumah sehat itu berarti harus menyesuaikan sama iklim kita nih. Iklim kita kan tropis. Nah teman-teman bisa lihat nih, tinggi banget ceilingnya ya. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjutnya di review rumahnya nih. Sayangnya adalah maket ini adalah produk dari China nih teman-teman. Mudah-mudahan anak-anak lokal kita nih, Indonesia, bisa ngebikin juga nih market secanggih ini nih. Daripada kita harus import-import dari China. Ayolah semangat nih teman-teman yang ada di UMKM, bisa bikin market yang ada hidroliknya kayak gini. Supaya perumahan-perumahan itu bisa direview dari marketnya lebih menarik. Biar keren bros, pencet dulu. Nah sekarang baru kamu boleh muter-muter. Ya. Buat teman-teman yang pengusaha market nih, biar bisa nyontoh, ternyata alat itu di dalamnya kayak gini nih. Nah, mudah-mudahan udah ada contekannya, produk kita bisa lebih unggul dari produk luar negeri ya. Pencetin nggak, Mak? Hah? Pencettin dong, biar ketahuan nih mekanismenya. Tuh, keren banget sih. Ini pakai rantai sistemnya. Ayolah, ini kan cuma sederhana banget teman-teman. Gue yakin pengusaha-pengusaha market di Indonesia mampu bikin yang lebih bagus dari ini. Yuk, sekarang kita mau jalan ke rumah contohnya teman-teman. Nah, seperti yang gue bilang teman-teman, itu adalah jalan yang 3 row-nya itu tuh. Benar-benar gede banget. Dan yang kerennya adalah tamannya itu benar-benar disusun baik nih teman-teman. Jadi benar-benar ketika kita pulang dari kerja di Jakarta, kita menuju ke sini, itu kita akan disambut jalan yang benar-benar luas dengan landscape yang top.
Salah bro, muter. Main jalan-jalan aja lu. Dagelan. Nah inilah teman-teman yang terinfluence dari Garden by the Bay nih. Teman-teman yang pernah ke Singapura pasti tahu bentuk-bentuk kayak gini. Ini ada di Tangerang New City. Keren banget ya. Jadi konsepnya itu tamannya itu bener-bener dibikin meliuk-meliuk begitu. Ditata dengan serius ya teman-teman. Nah inilah jalan yang bener-bener besar itu yang gue bilang tadi nih teman-teman. Sekarang kita udah di rumahnya teman-teman. Ini adalah Sentosa Park yang tipe 5. Luasannya 5x11. Sekarang kita mau ngebahas fasad bangunannya. Fasad bangunannya itu model sekarang banget. Kalau kita ngomong model sekarang itu biasa disebut kontemporer ya teman-teman. Nah ini adalah model kontemporer, model tahun 2021. Banyak banget sekarang developer itu gunain satu atap itu langsung kelihatan mukanya begini. Sebenarnya ini adalah atap pelana sederhana aja. Cuman dia naruhnya begini teman-teman, bukan ditaruh begini nih. Nah fungsinya itu apa? Jadi bangunan itu bisa kelihatan lebih megah. Kalau kita bikin kayak gini, itu akhirnya kelihatan flat. Kalau ini kan jadi ada permainan maju mundurnya dari si atapnya itu. Tapi yang gue suka, walaupun dia bentuknya modern, atapnya itu tetap miring. Dia bentuknya tetap pelana sederhana, ngebikin si rumah ini tuh tetap menjadi rumah tropis. Itu yang paling bagus dari rumah kontemporer ini. Karena banyak orang sekarang berpikir itu yang penting kontemporer kotak-kotak aja. Habis itu dia bentuknya aneh-aneh tapi bikin si atapnya itu udah nggak tropis lagi. Yang akhirnya kejadiannya apa? Sering banyak bocor nih teman-teman. Jangan lupa kalau kita mau pakai atap yang model kayak gini, kan itu kelihatan dari depannya. Nah dari depannya itu harus ada nok kayak gitu teman-teman. Nok sampingnya itu fungsinya adalah ketika nanti ada air masuk ke situ nggak akan masuk ke dalam si plafon di luar itu. Dan jangan lupa plafon di luar itu pakailah bahan yang GRC karena kan bahannya dasarnya dari semen, jadi nggak akan rusak-rusak tapi tetap dapat flatnya seperti kita gunain gypsum biasa. Oke, sekarang cara permainannya itu dari fasadnya adalah dimajuin sebelah sini ya nih. Ada dua tembok yang maju ke depan dan ada permainan topi-topian kecil begitu teman-teman, supaya tetap kelihatan ada maju mundurnya dan nggak monoton. Di sebelah kirinya ada satu bagian yang dibikin warna coklat ini nih, dicat warna coklat. Tapi yang menarik, dia tuh nggak lurus ke atas doang, tapi ada miring ke atasnya sedikit. Ini ngebikin rumah ini tuh kelihatannya lebih unik, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa nyontek di bagian sininya. Ini ada topi-topian yang nggak dikotakin ke bawah, tapi cuman berhenti sampai di situ tuh. Dan kalau teman-teman lihat, ini kusennya itu dari aluminium. Aluminiumnya warna hitam, dan supaya nggak monoton, teman-teman bisa lihat ya. Dia kasih permainan tuh. Jadi ada yang kaca mati, ada yang kaca hidup, ada yang kaca mati lagi, tapi kaca matinya itu dibagi lagi di bawah. Yang kaca hidupnya itu ada kaca matinya lagi di atas itu tuh teman-teman. Oke, sekarang kita maju ke sini. Ini kanopinya udah dapat teman-teman. Kanopinya ini bahannya dari besi holo. Besi holonya ini 4x8. Habis itu dipadu sama dia di sini itu gunain alderon. Nah kalau teman-teman sekarang nggak pengen kelihatan alderonnya dari bawah, bisa pakai yang model kayak gini nih. Kalau ini kan langsung ditutup lagi sama si GRC. Dan ini menarik teman-teman. Ketika kita nutup pakai GRC, sebenarnya kan di sini udah ada rangka-rangkanya. Jadi kalau teman-teman kepingin bikin carport teman-teman kayak gini, itu simple aja. Tinggal ditempel GRC-nya itu langsung dibaut ke besi-besi holo yang menjadi rangka di sini nih. Dan biasanya besi-besi rangka di sini ukurannya lebih kecil daripada besi yang ada di sini. Karena besi yang di sini itu gunanya untuk konstruksinya. Dan nomor 2 itu supaya kelihatan lebih gagah karena ukurannya besar. Nah, kalau teman-teman lagi nyari inspirasi warna cat, gunainlah beberapa warna. Cuma jangan banyak-banyak. Kayak gini, ini dia gunain 3 warna aja nih pentonnya. Jadi ada abu-abu yang muda banget, ada abu-abu tua, ada yang warna coklat ya teman-teman. Dan ini padu padan dari catnya itu bagus banget, ngebikin rumah ini tuh kelihatan semakin modern. Nah, ini tips sih buat teman-teman. Jadi kalau kita lagi mau ngecat rumah itu, paling banyak itu 3 warna. Kalau kita lebih dari 3 warna, jadinya biasanya apa? Norak. Kayak gini dong mana orang nih. Kayak gini nih, gue nggak ngerti nih Ari nih. Hah? Kenapa dia mesti pakai Doc Mart begini? Mau manggung, gue mau manggung. Lo emang rocker sejati bro. Enggak teman-teman, jadi kalau Bang Bewok itu, kalau dia tiba-tiba dandanannya ganteng gini, biasanya dia tahu nih kita mau ketemu sama cewek cantik. Bukan setiap hari dia ketemu cewek cantik man.
Ini boleh di-shot nggak? Hah? Boleh di-shot nggak ibunya? Ternyata itu tuh teman-teman. Cewek cantik yang pengen ditemuin sama Bang Bewok. Banyak gitu mana? Hitam jadi merah. Ya, sekarang kita mau masuk ke sini, teman-teman. Ya, ini carportnya dia gunain keramik 60-60. Ini modelnya nggak terlalu kasar, tapi keset nih, teman-teman. Dan ini modelnya adalah kayak marmer ya sebenarnya ya. Jadi harus selalu diingetin kalau kita milih carport itu selalu carilah yang keset minimal. Kalau bisa kasar. Cuman kalau yang keset kayak gini, gue sukanya kenapa? Kekasarannya udah cukup, nggak bikin licin, tapi gampang dibersihin. Kalau kita pilih satu keramik yang bener-bener kasar, itu susah banget dibersihin, teman-teman. Kalau ada debu-debu segala macam itu dia akan masuk ke dalam. Tapi kalau model yang keset kayak gini, satu udah aman kalau kita nggak licin, nomor dua dia gampang dibersihin. Yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya ya. Maaf nih teman-teman, ternyata gue salah. Aluminiumnya itu bukan warna hitam, tapi warna abu-abu tua banget nih. Bagus loh ini warna ini nih. Jadi kalau kita sekarang milih satu aluminium itu, kan kita ada dua pilihan. Satu anodize atau kita pakai powder coating. Kalau yang ini adalah pakai powder coating, jadi ini adalah aluminium yang mahal teman-teman. Dan powder coating itu warnanya bisa custom. Salah satunya adalah warna seperti ini. Ternyata kalau dipadu padan sama si pintunya yang dikasih finishing dari Duco kayak gini, itu bisa bener-bener matching banget ya warnanya. Dan yang selalu teman-teman tahu, kita selalu suka kalau pakai silan warna hitam kayak gini, yang akan ngebikin jendela kita akan selalu kelihatan bersih. Kalau kita pakai warna putih, dia akan cepat kelihatan kotor karena dia akan jadi kuning-kuning nih teman-teman. Kalau kita sekarang ngedesain rumah dan berpikirnya detail, itu teman-teman bisa mikir kayak gini nih. Jadi ini semua ini udah pakai abu-abu tua ya dan silan hitam. Tapi di sini nih stoppernya ini. Jadi stopper itu fungsinya adalah ketika kita nutup itu, dia akan kena di sini ada karetnya. Ini stoppernya itu dipilih warna putih nih. Ternyata jadi unik ya. Inilah yang gue suka dari review rumah. Ada ide-ide baru dari arsitek-arsitek lain yang bisa memperkaya pengetahuan kita. Nah ini teman-teman, kalau kita beli rumah ini itu udah dapet si smart door lock ini. Nah smart door lock ini mereknya Onassis. Ini lagi banyak banget dipakai sama developer-developer di Indonesia. Si Onassis ini karena kita berapa kali review rumah, mereknya adalah Onassis. Nah mudah-mudahan merek ini laku supaya nanti spare partnya gampang ya. Biar nggak repot gitu. Karena betulin gini, gue belum ngerti sih, mesti belajar Garansi lagi. Dong Rasiman? Garansi dong. Garansi, cuman ya kalau garansi sekarang kalau si Onassis ini udah banyak di mana-mana kan garansinya gampang. Jadi orang-orang kayak lo kalau dikomplain kan mana tahu di garansi kan. Jadi kalau smart lock ini itu bisa dibuka dengan dua cara teman-teman. Satu dia pakai pin. Habisnya yang nomor dua kita ada kartunya nih. Jadi tinggal di tap doang bisa kebuka. Yuk sekarang kita masuk ke rumahnya. Nah sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya teman-teman. Kita tutup dulu ya. Oke, jadi begitu kita masuk rumahnya itu, kita langsung ketemu sama satu ruang tamu yang bergabung sama ruang makan nih teman-teman. Oke, ini seru juga ya, kalau teman-teman lihat di sini, dia memanfaatkan ruangnya itu dengan ngasih satu sofa L begini nih teman-teman. Jadi bisa muat banyak. Habis itu yang nomor dua, bisa difungsiin sebagai tempat ngeletakin kaki kayak gini nih teman-teman. Ini adalah satu inspirasi yang menarik dari rumah compact ini. Bisa nomor 2, namanya juga rumah compact. Jadi teman-teman harus punya banyak penyimpanan kayak gini nih. Sayang ini belum soft closing ya. Dan ada di sini satu coffee table ya. Ini gue suka banget HPL-nya. Satu karena warnanya ini adalah warna sepanjang masa. Karena ini dari pertama kali gue mulai main furniture 12 tahun yang lalu, ya warna-warna inilah yang paling sering laku. Tapi yang bagusnya adalah ini ada seratnya teman-teman. Jadi ini adalah HPL yang mahal. Ada teksturnya bro. Harganya bisa 2 kali loh. Iya. Iya kan? Sekitar berapa? 280. Sekitar 280 untuk satu lembar ya. Satu lembar HPL itu kalau teman-teman tahu ukurannya adalah 120 ke 240 segede ukuran triplek. Nah jadi kalau teman-teman yang mau bisnis di arsitektur, ada pengen juga bisnis di furniture, kalau mau beli mobil bak, carilah yang muat satu triplek, gitu kan ya? Jangan beli yang kecil, nanti nyesel ya kan? Bedanya cuma 10 juta, abis itu apa bro? Belilah yang ada AC-nya, jangan kayak dia, belinya nggak pakai AC. Awal-awal ke rumah gue men,
Man, gue baru beli mobil bak nih. Dia jemput gue, bangga banget gue. Habisnya di tengah-tengah dipasangin kipas. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah satu tempat yang digunain untuk naruh pajangan-pajangan, dan kerennya apa? Di sini ada lampu-lampunya dan dikasih satu ornamen-ornamen kayak gini nih. Yang ngebikin rumah ini yang udah tinggi jadi lebih tinggi lagi, teman-teman. Nah, ini pakai HPL juga, teman-teman. Oh ya, pasti banyak yang nanya, ini tingginya berapa sih, kok bisa tinggi banget? Ini 4,2 meter, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang pengen punya rumah yang tinggi, ambience kayak apa ya, kayak gini rasanya. Ini adalah 4,2 meter ke atas nih. Nah, di bagian sininya teman-teman bisa lihat, ini adalah satu meja makan yang bergabung sama sink. Ini menarik loh idenya. Ini pasti bikinnya custom nih teman-teman, karena ini adalah satu bagian sama ini nih. Oke, dan ini dia gunain solid surface, makanya bisa rapi banget teman-teman. Dan ini biasanya disebut peninsula ya? Bener? Korek. Kalau peninsula ini island apa? Ini island, peninsula L. Peninsula L ya? Coba koreksi kita ya kalau salah ya. Jadi teman-teman ini bilang ini island atau bilang ini peninsula. Berarti kalau habis makan harus langsung cuci dong, Man? Ya, nah kalau kita punya satu meja makan kayak gini, kita kalau habis makan itu harus langsung nyuci nih teman-teman. Supaya nggak berantakan, tapi efisien loh, bener loh dengan adanya kayak gini. Jadi kan ibaratnya ini rumah kompak nih, tapi ini penyelesaiannya bagus. Jadi ketika kita habis masak di sini segala macam, kita disajiin, kita langsung nyuci di sini. Ini ruang geraknya itu enak, ya kan? Dan ini tuh ukurannya pas banget nih teman-teman. Jadi ketika ini ditutup nih, itu masih dapat 80 cm. Jadi kalau orang jalan itu, menurut data arsitek itu, yang bagus itu adalah 80 cm. Jadi dengan kayak gini tuh kita masih enak nih buat aktivitas. Oke, di sebelah sininya, ini ada satu kaca yang menipu nih. Tadi begitu gue masuk, gue ngerasa nih kayak ada ruangan yang besar banget ke sana. Ternyata enggak, ini adalah cuman kaca biasa doang yang ngebikin mata kita tuh melihatnya kayak ada ruangan lagi di sebelah sini. Jadi ngebikin si rumah ini tuh kelihatan jauh lebih besar. Oke, sekarang kita bahas di sini. Ini ada satu tempat buat dapurnya. Sederhana aja, dibuka begini aja. Dan ini gunain kompor tempel merek Modena. Dan ini yang mahal karena ini ada bevelnya di sini. Dan ininya tebel banget nih teman-teman. Oke. Di sebelah sini ada satu tempat untuk naruh kulkas. Cuma nih sayangnya apa teman-teman? Sayangnya ini terlalu mepet nih kulkasnya. Tapi ini simple lah, nanti tinggal digedein lagi sedikit. Panggil si tukang kayunya aja, habis itu langsung tinggal dilebarin sedikit. Kalau kita punya satu kulkas kayak gini teman-teman, kulkas yang kayak gini itu lebih baik ada sisa space di sini, atau andaikan mau ada ambalan di sini juga bisa yang copot pasang, karena satu saat kita butuh satu kulkas yang lebih besar, kita tinggal copot, habis itu ganti kulkasnya nih teman-teman. Nah, kalau bagian sininya itu biasanya bisa kita gunain untuk naruh si microwave nih, makanya harus disiapin stop kontak yang bener di belakang sini. Kekurangannya dari si dapur ini adalah di sini nggak ada stop kontak nih teman-teman. Tapi itu gampang aja sih sebenarnya, tinggal ditambahin aja di bagian furniture ini. Jadi kalau kita main furniture, kita udah punya satu rumah nih, rumah kita kekurangan stop kontak dan kita males untuk ngebobok-bobok nambahin stop kontak ya. Itu kita bisa nambahin di furniture nih teman-teman. Jadi bisa aja nanti ini ditambahin di bagian sini, di sini dan di sini. Agak di bawah lah supaya kelihatan lebih rapi. Karena dapur yang baik itu menurut gua adalah dapur yang punya banyak stop kontak. Nah, ini sayangnya lagi adalah mestinya kaca di sebelah sini itu cukup 60 cm aja. Ya kan, kalau emang dia mau pakai kaca sebagai pengganti si backsplash kan. Baru di bagian sini itu tembok mati dan ada si kabinetnya nih teman-teman. Nah, tapi itu sederhana aja, nanti ketika teman-teman beli rumah ini tinggal tambahin aja partisi di sini juga selesai. Supaya apa? Supaya di sini tuh masih bisa dapat cooker hood nih teman-teman. Dengan adanya cooker hood kan berarti dapur ini nggak akan bau dan sirkulasi udaranya akan lebih baik. Nah teman-teman, kalau kita punya ambalan-ambalan kayak gini itu pajangannya harus benar-benar bagus dan benar-benar udah dipikirin nih. Dan nggak boleh serakah juga. Jadi nggak boleh beli-beli terus. Habis itu tempel-tempel akhirnya jadinya jelek nih. Jadi mendingan ditentuin 1, 2, 3 apa semua, kalau udah full, udah kelihatan bagus kayak gini, udah jangan beli-beli lagi untuk ditaruh di rak-rak ini. Kecuali kalau kita mau beli, kita ganti yang lama, kita ganti yang baru. Karena kalau kita punya rak ambalan kayak gini yang isinya terlalu banyak, jadinya jelek teman-teman. Oke, sekarang kita ngeliat ke sebelah sini. Ini adalah satu partisi dari si TV-nya nih teman-teman. Ini menarik ya, dia pakai HPL aja dan ini pakai ukurannya besar.
Jadi kalau mau tebal-tebal kayak gini itu dia pakai 2 multiplex nih teman-teman. Jadi yang ini dia pakai 1,2 mili tambah 1,2 mili, habis itu ditutup dia pakai HPL. Jadilah dia partisi untuk menghalangi pandangan ke tangga. Oke, teman-teman bisa lihat ini TV-nya menarik juga, 43 inch, pas banget ya kalau ditempel sama si partisi vertikal ke atas ini. Ini sebenarnya serunya dari rumah ini adalah banyak komponen-komponen yang vertikal ke atas kayak gini nih teman-teman nih. Jadi ngebikin si 4,2 meternya ini akan lebih kelihatan megah lagi. Oh ya, kalau kita beli rumah ini, kita udah dapat itu tuh teman-teman. Kita udah dapat CCTV, itu udah include dari pembelian. Cuman sayangnya kalau untuk furniture ini kita nggak dapat, cuman paling enggak dengan kita ngelihat furniture di sini, kita punya inspirasi untuk ngedit rumah kita tuh mau kayak gimana sih nantinya. Yuk, sekarang kita kesini ya. Di sini ada satu powder room nih teman-teman. Powder roomnya itu ada satu wastafel ya. Wastafelnya itu sederhana aja. Ini menarik nih idenya. Jadi di bagian sini nih kan ada ruang mesin buat si wastafel ini nih. Itu ditutup nih sama dia di sini. Nah, jadi nggak kelihatan lagi. Nah di bagian sininya ditambahin buat ambalan. Jadi kelihatannya tuh bener-bener rapi, tapi murah dibandingin kita ngebikin ada laci-laci kayak gitu. Ini bagus loh idenya. Boleh juga. Dan di bagian sininya ada kacanya yang ukurannya itu bener-bener dihitung pas banget sama si wastafelnya. Sebenarnya kayak gitu-gitu tuh simple loh. Cuman kayak oh ukurannya pas gitu apa segala macam. Tapi ya itu dia, kalau kita ukurannya pas, semuanya itu serasi, kelihatannya itu akan bener-bener enak. Yuk sekarang kita kesini, teman-teman bisa lihat, oh ini klosetnya keren. Ini klosetnya Toto teman-teman, tapi ini Totonya keren sih modelnya. Jadi bisa dilihat nih atasnya begini nih. Nah, beda ya bentuk atasnya ya, unik. Ya tentu kalau mau unik kayak gini ada harga, ada rupa teman-teman. Ini pasti lebih mahal, sekitar sejutaan. Cuman ya itu dia, kelihatannya itu benar-benar antik, detail dan menarik. Nah di atasnya jangan lupa kalau kita punya kamar mandi harus ada exhaust fan-nya. Ngaruh exhaust fan. Dan exhaust fan-nya lucu loh ini, ditaruh ke atas begini, miring ya. Berarti dia harus ada jarak lagi dong di balik itu. Ada jarak di balik itu bener. Dia harus ada jarak. Sebenarnya yang bagus adalah, oh ini ada jarak ya. Jadi di sini kan ada gypsumnya nih. Ini mesti ada jaraknya lagi supaya ada ruangan buat ngisapnya dia nih. Kalau lebih bagus lagi itu disambung sama pipa peralon menuju ke luar rumah. Dan ini yang gue suka doi. Eco washer. Iya. Gitu. Nah, buat orang yang tangannya lagi patah kayak lu nih, paling bagus eco washer daripada lu pakai jet shower. Jet shower atau jet washer? Jet washer. Oke. Bro, sini bro. Gue mau terangin, gue mau nge-review ini dulu nih satu. Nih, jadi teman-teman bisa lihat ya. Bang Doi tangannya lagi patah. Kenapa tangannya lagi patah? Karena dia jatuh dari inline skate. Kenapa dia jatuh dari inline skate? Karena dia baru bisa tapi banyak gayanya. Oke. Kasian banget deh. Nih jadinya sekarang ada asistennya Bang Doi. Mau kemana? Hei, minum. Oke, sekarang dari powder room ini kita menuju ke satu kamar kecil di belakang. Ini zaman pandemi teman-teman, jadi kamar di sini itu difungsiin buat belajar yang enak dan bekerja yang enak. Nah, makanya di sini digunain sebagai satu ruang kerja. Nah, ini pakai kursi chassis nih. Ini kursi sebenarnya benar-benar kursi favorit gue. Kenapa? Karena didudukinnya enak banget ya teman-teman. Nah, ini tuh didudukinnya tuh bener-bener enak banget sih sebenarnya, pas banget. Cuman itu kekurangannya. Cuman gue juga nggak belajar sih. Gue beli lagi main di kantor kayak gini. Karena gue suka enak ya. Cuman ya itu dia. Karena gue udah biasa kali ya. Jadi ini sering gue kencengin nih setiap sebulan sekali. Kalau nggak dia cepet banget copot nih. Yang di situ terutama tuh. Tapi mesti yang di rumah mesti gue kencengin lebih kenceng men. Karena gue ingat sekarang tangan lu patah, kasihan juga. Habisnya jatuh tertimpa tangga. Ntar gue kencengin doi, gue ingetin deh. Asli, lu kasihan juga kalau jatuh lagi. Nah, tapi ini menarik teman-teman. Jadi kalau kita punya kursi chassis kayak gini, kita pengen kelihatan rumah kita tuh lebih apa ya? Lebih feminim atau lebih centil gitu. Bisa ditambahin kayak gini-gini nih. Kan jadinya beda ya. Rumahnya jadi lebih menarik teman-teman. Itu namanya dekorasi teman-teman. Jadi kalau kita punya desainer interior itu
akan lebih lengkap lagi kalau kita punya dekoratornya juga. Jadi dia bisa milih-milih yang kayak gini-gini, ngebikin kamar kita tuh akan terasa lebih bagus. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Ini lemarinya itu pakai aluminium, warna hitam, dan ini yang doff nih teman-teman. Jadi ini ada pilihannya tuh banyak, pilihannya tuh bisa glossy, bisa juga yang doff kayak gini. Kalau doff itu buat di dalam kamar tidur kurang cocok sih. Cuman karena ini digunain untuk ruang kerja, jadi cocok banget sih, lebih maskulin ya. Dan di dalamnya itu teman-teman bisa lihat ini pakai HPL yang warna abu-abu juga nih. Jadi ini kombinasi yang sering banget digunain sama developer sekarang itu adalah warna ini dan warna abu-abu tua kayak gini. Ngebikin kamar kita tuh kelihatannya lebih maskulin dan clean. Oke, nah ini adalah meja kerjanya. Meja kerjanya udah disiapin sama dia di sini. Laci-laci, cuman sayang banget belum soft closing, padahal cuma tinggal nambah 30.000 doang satu laci kayak gini, udah jadi soft closing. Kecuali kita beli soft closing nggak mahal ya. Nah ini di dalamnya itu juga udah pakai warna abu-abu nih teman-teman. Sedangkan di sininya dia pakai HPL yang bertekstur. Sebenarnya kalau kita mikirnya detail, dengan kita ganti warna dalamnya itu abu-abu kayak gini, itu ngebikin si meja ini tuh kelihatan lebih menarik loh, daripada kita main cuman yang putih-putih doang. Cuman itulah ya teman-teman, namanya juga ada harga ada rupa. Kalau kita ganti yang putih ke hitam itu biayanya mungkin bisa sekitar 30% lebih mahal. Kalau teman-teman punya satu space kayak gini, itu bisa dikasih satu hiasan seperti ini. Cuman jangan lupa ya, ini kiri kanan sama atasnya itu tuh bener-bener seimbang. Jadi enak banget buat dilihat nih dari jauh, serasi banget sama si meja ini yang juga punya lampu warnanya emas sama kayak si pajangan ini. Emang ya, jadi kalau kita sekarang punya warna coklat, emas, dan abu-abu seperti ini, tuh bener-bener matching banget. Ini Pantone yang bagus untuk jadi inspirasi buat teman-teman. Yuk, sekarang kita naik ke lantai 2 nih teman-teman. Ini keren banget sih. Jadi railingnya itu di sini udah ada lampunya. Lampunya itu disembunyiin di belakang sini. Jadi gue suka karena dia nyembunyiinnya itu ada di sini tuh ada tripleknya lagi nih, ada multipleknya lagi. Jadi lampunya ini si LED itu bener-bener nggak akan kelihatan walaupun kita dongak-dongak kayak gimana. Ini bagus sih modelnya. Dan ini sekarang tangganya itu udah gunain step nosing. Teman-teman bisa lihat dan udah ada plain-nya nih di pinggirnya. Detail ya. Yuk sekarang kita naik ke lantai 2-nya. Begitu kita naik ke lantai 2-nya, kita langsung ketemu sama satu kamar mandi nih teman-teman. Nah di kamar mandi ini masih sama modelnya sama kayak yang tadi. Wastafelnya sama klosetnya tuh masih gunain model yang sama. Wah ini baru kelihatan nih. Keren banget ya bagian bawahnya ya. Beda ya. Ini mahal nih, bukan beda 1 juta 2 juta nih. Sorry, koreksi yang tadi. Tapi itulah, dengan kita milih satu kloset yang bagus itu bisa bikin kamar mandi kita lebih kelihatan menarik. Di sini dia pakai 60-60 yang keset nih teman-teman. Bagus ya, cuman sayangnya di bagian sini itu belum diturunin sama dia. Cuman ini kan adalah rumah contoh, gue yakin nanti ketika rumah benerannya udah diturunin nih bagian sininya. Kenapa begitu? Karena ini masih dummy nih teman-teman, floor drainnya. Dan nggak lupa sama dia udah dikasih exhaust fan. Di bagian sininya dia gunain korden Roman shade nih teman-teman. Cuman ini masih see-through, jadi si cahaya itu masih masuk ke dalam kamar mandi ini. Yang penting kan nggak kelihatan dari dalam kan? Iya, yang penting nggak kelihatan dari dalam. Cuman kan cahayanya tetap masuk. Yuk, sekarang kita masuk ke sini. Ini adalah satu kamar tidurnya, teman-teman. Kamar tidurnya itu sederhana aja. Di sini ada tempat untuk belajar ya. Dan ukurannya itu kecil. Sekitar 40 sentian aja, tapi sebenarnya cukup untuk belajar dan naruh laptop nih. Nah, di atasnya ini ada ambalan-ambalan yang sejenis sama di bawah. Cuman yang unik adalah begini. Kalau ini dia abu-abu sederhana aja, cuman di bagian sini-sininya itu dikasih lampu dan warna HPL yang beda. Ini keren sih. Kalau kita kadang-kadang mikir kayak gini kan, udah deh kotak-kotak aja, yang penting kotak bentuknya bagus. Kalau ini enggak, dia lebih detail lagi, ditambahin satu kotak lagi di dalam, dan di kotak-kotak yang ditambahin itulah yang dikasih lampu. Menarik banget ya idenya. Dan ini pinter juga sih naruh AC-nya. Dia naruh AC-nya di sini supaya kenanya ke kaki, bukan kena ke kepala. Dan untuk gedein ruangannya itu di sini juga dikasih kaca. Kalau untuk lemarinya sederhana aja, pakai aluminium yang sama. Dan ini serunya apa?
Kalau misalnya sekarang kita lagi buka begini, lampu dinyalain, kita bisa ngeliat bajunya. Tapi kalau lampunya dimatiin, kita langsung nggak ngeliat lagi bagian dalamnya. Ini dia gunain kaca Ray-Ban nih teman-teman. Tapi kemarin ada pertanyaan nih, komentar di Instagram. Kalau di Jakarta mah enak, barang-barangnya banyak gitu kan. Kayak misalnya kayak gini-gini, kayak gini-gini nih, ya kan? Keren kan? Cuman di kota mereka kan nggak ada IKEA. Ngerti gak lo? Online naman. Online aja ya sebenarnya. Ini kayak lo lihat nih. Ini kan barang kayak gini nih. Ini jarang banget nih kalau di luar daerah nih. Ini sebenarnya kunci chassis favorit gue nih men. Jadi ini ukurannya itu bener-bener enak banget didudukin nih. Cuman ya mereka gitu komplainnya. Banyak banget barang-barang nih yang mereka ngelihat di rumah contoh yang kita review, cuman mereka nggak bisa beli. Karena adanya di luar daerah kan. Di luar daerah tuh nggak ada IKEA segala macam gitu-gitu kan. Habis itu mereka berpikir kayak dekor rumah gitu-gitu juga nggak ada mereka di sana kan. Tapi sekarang tuh sebenarnya gampang aja men. Tinggal lu pencet aja Tokopedia ya kan. Udah bisa langsung ke sana dan itu udah bebas ongkir. Bener. Bener nggak? Bener. Tapi jangan kayak lu. Kenapa emang? Belanja mulu ya kan. Kalau udah kayak gitu tagihan Tokopedia lu nyampainya ke admin gua. Bener. Nah dari kamar ini kita menuju ke lantai berikutnya nih teman-teman. Cuman sayangnya di bagian sini itu udah nggak ada railing yang sama kayak di situ yang bisa nyala. Di sini dia railingnya itu bergabung di tengah gini nih. Kalau yang di bagian bawah kan teman-teman tahu dia pakai partisi. Kalau yang ini dia pakai railing biasa. Cuman gue suka nih. Ini pakai besi plat nih teman-teman. Kalau kita pakai besi plat kayak gini tuh akan lebih kuat daripada kita pakai besi hollow nih. Karena ini besinya full. Oke sekarang kita masuk ke sini. Ini adalah kamar utamanya teman-teman. Simple aja. Cuman ceilingnya tinggi banget nih, 3,5 meter. Dan yang gue suka, dia gunain banyak lampu nih teman-teman. Jadi ada spotlight. Dan di tengahnya itu masih ada downlight yang model terbaru nih dari Philips. Oke, di belakangnya ini, teman-teman bisa lihat headboardnya lucu ya. Dia pakai bahan fabric. Dan di bagian sininya itu masih ada lampu LED-nya. Nah, ini yang kerennya adalah apa? Jadi si headboardnya itu dinaikin sedikit supaya LED-nya tuh kalau dari pandangan mata sini itu nggak kelihatan nih teman-teman. Jadi yang kita lihat cuman ambience doang. Kita baru bisa lihat LED-nya kalau kita dongak begini. Walaupun kita dongak begini pun LED-nya udah ditutupin pakai mika putih nih yang model terbaru. Jadi tetap kelihatan rapi dan nggak ganggu pandangan. Cuman yang gue suka adalah si headboard belakangnya ini. Ini pakai sweat dan ini ada pola-polanya begitu teman-teman ya. Bisa dicontek kalau teman-teman suka sama model kayak gini. Dan di kanan kirinya itu dikasih satu bronze mirror supaya ngebikin kamar ini kelihatan lebih besar. Padahal ya teman-teman, ini kamar ini tuh udah ceilingnya udah tinggi banget, tapi mereka masih tetap kasih jendela di sini supaya kelihatan lebih luas lagi. Oke, berhadapan dari tempat tidurnya ini ada satu space di sini. Ini enak banget sih layoutnya karena ini ada satu space begini, sekotak begini. Jadi kalau kita lagi preparation ganti baju segala macam, space-nya juga enak. Dan ini ada satu lemari yang benar-benar tinggi banget nih teman-teman. Mantep sih. Kalau yang di atas itu biasanya ditaruh untuk barang-barang yang nggak sering kita pakai nih, kayak koper segala macam tuh bisa ditaruh di atas situ nih teman-teman. Nah ini modelnya juga lucu juga, gantungannya ini custom kayak ini, bikin besi sendiri. Habis itu dibaut di sini. Lucu ya bentuknya ya. Nah karena ini kamar orang tua nggak lengkap kalau nggak ada namanya meja rias. Nah ini ada meja riasnya dan di sini udah ada lacinya nih teman-teman. Dan gue suka banget nih. Ini tuh bentuknya nggak bulat, tapi sedikit oval nih teman-teman. Cuman sayangnya ya, kalau kita mikirnya detail, itu sebenarnya ini sama ini, itu jaraknya beda nih. Kalau gue agak OCD dikit nih, mesti geser setengah senti dikit, baru bener-bener pas nih. Kalau teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini adalah si tempat tidurnya. Sekarang kita di bagian sini ada apa? Ada kamar mandinya. Namanya juga kamar mandi utama. Di bagian sininya itu udah dikasih wastafel yang ukurannya cukup besar. Cuman sayang ya teman-teman, ini bagian sini itu masih pakai HPL. Dan HPL itu kurang cocok untuk ditaruh di tempat yang ada air-airnya kayak gini. Kenapa? Karena kemungkinan dia akan cepat lapuk nih teman-teman. Karena dia akan kena si air secara langsung dari sela-sela kayak gini nih biasanya. Jadi kalau HPL sendiri sebenarnya kalau kena air nggak apa-apa, kena panas juga nggak apa-apa. Tapi sela-sela kayak gini itu ngebikin air itu masuk ke dalam multipleknya. Lama-lama multipleknya yang ngembang, bukan HPL yang rusak.
Kecuali kita ini orangnya rajin, setiap ada air muncrat-muncrat sedikit, kita bisa langsung selalu ngelapin. Nah ini gue suka banget ya, jadi kalau kita sekarang milih satu kaca buat di kamar mandi itu, modelnya kan banyak. Nah salah satunya adalah model kayak gini nih teman-teman. Jadi kalau kita sekarang mau bikin rumah kita bagus itu harus lebih tenang sih. Kita harus milih-milih barang, benar-benar diperhatiin banget, nggak cepet-cepet langsung beli. Habis itu emosi gitu langsung beli barang, enggak. Jadi benar-benar kita liatin dulu, kita balik lagi ke rumah, kita pandangin dulu pas nggak di sini, difoto dulu dari tokonya, dipas-pasin gini enak apa enggak. Baru habis itu kalau udah yakin beli, dipasang, jadi bentuknya itu bisa puas dan unik kayak gini nih. Oke, di bagian sininya masih dikasih satu tambahan lagi. Ini gunanya buat naruh-naruh botol-botol nih teman-teman. Selalu gue bilang kalau bikin kayak gini tuh mahal karena di sini tuh ada bata-batanya lagi nih. Baru kita bisa lapis dia pakai si keramik. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sini. Ini ada shower ya. Yang gue suka adalah di sini ada shower rainnya dan udah ada shower biasanya, juga ada kerannya. Jadi ini lengkap banget. Mandi di sini pasti enak banget. Karena ukurannya tidak terlalu besar, di sini nggak dikasih pintu, tapi cukup di sini. Karena ketika kita mandi itu nggak akan ngebasahin terlalu ke sana, dan biasanya di sini itu udah ada kesetnya. Cuma sayangnya bagian ini, bawah ini tuh mestinya bisa turun lagi sekitar 4-5 cm lagi untuk ngebikin air lebih nggak muncrat lagi ke sana. Dan teman-teman bisa lihat di sini, ini dia gunain keramik biasa, tapi motifnya mosaik nih teman-teman. Cuman karena masangnya rapi, berasanya ini adalah mosaik beneran. Bagus ya. Jadi kalau kita mau pakai kayak gini, jangan lupa pakai nut yang warna putih nih kayak gini, sama seperti si nut dari keramiknya. Dan harus diukur banget si nutnya ini yang kita buat, ukurannya itu sama seperti nut yang udah bawaan dari pabrik. Nah dari kamar mandi ini sekarang kita ternyata masih punya satu lantai lagi teman-teman. Yuk kita naik ke atas. Yang ini disebut sama Sentosa Park adalah attic. Oke, menarik ya. Jadi ini adalah attiknya. Ini adalah ruang di bawah atap. Cuman di bagian sininya itu tetap diratain nih teman-teman. Supaya apa? Supaya menghemat AC di kamar-kamar ini. Yuk sekarang kita masuk. Begitu kita naik, kita langsung ketemu sama satu kamar mandi yang sama persis seperti kamar mandi yang ada di bawah nih teman-teman. Jadi nggak usah dibahas lagi. Sekarang kita mau langsung ke sini nih. Ada apa di sini? Ternyata di bagian sini ada satu kamar tidur untuk 2 anak. Mantep sih rumah ini ya. Lengkap loh. Asli. Seru bener. Bener-bener rumah apa ya? Ya gue setuju lah sama tagline-nya mereka yang bilang ini adalah rumah sehat ala Singapura. Kenapa? Karena bener-bener sehat. Singapura tuh juga bukan jauh dari kita loh doi. Singapura kan tropis juga. Jadi ya sama sebenarnya. Itulah kenapa di setiap kamar tuh ada jendela doi. Mantap sih nih layoutnya. Layoutnya bagus nih. Jadi setiap kamar ada jendela. Di sini ada AC-nya sederhana. Ini juga ada meja belajarnya yang pakai. Nah ini bedanya main di bawah. Kalau ini dia tuh ada lampunya semua, nggak ditambahin kotak lagi. Jadi lebih flat daripada yang di bawah nih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada meja belajarnya. Pakai kursi chassis juga yang gampang banget copot bautnya. Dan di bagian sini itu ada satu wardrobe. Cuma ini aneh ya. Ini aneh sih. Menurut gua lebih baik bagi 2 aja begini ya. Tuh takut. Oh, gua ngerti. Karena ini nanti pintunya begini doi. Enggak ya? Sama aja. Iya, ini agak aneh ya. Menurut kalian kenapa nih bisa begini nih, satu kecil satu gede gini? Karena menurut gua sih lebih bagus bagi 2 aja. Karena yang kecil pasti jarang dibuka malahan. Iya, kecil jarang dibuka. Kalau gitu satu aja gede, kenapa? Coba deh, kalau teman-teman ada ide, bisa ngejawab pertanyaan gua sama Doi. Ada apa di sini? Gak ada apa-apa sih, lemari doang, cuma satu kecil satu gede. Oke, di bagian sini teman-teman bisa lihat masih ada 2 tempat tidur nih. Satu lagi dibikin tingkat. Pertanyaan gua, kenapa ini harus ditingkat kayak gini? Dan ini ruang kosong ini nggak dimanfaatin apa-apa? Coba kita perhatiin. Buat ruangan aja ya? Buat ruangan bawah. Oh, gua ngerti doi. Bener-bener. Jadi di bagian ini, bawahnya ini adalah kamar mandi. Ya kan? Jadi dimanfaatin nih buat ceilingnya si kamar mandi yang ada di bawah.
Keren. Jadi ceilingnya di atas kamar mandi itu langsung tempat tidur ini. Langsung tempat tidur itu. Jadi benar-benar di sini tuh langsung di bawahnya itu adalah kamar mandi ya. Keren loh idenya. Anak gue sih seneng banget nih buat kayak gini nih. Asli. Nah, sekarang kita udah sama Mas Ricky dari Sentosa Park nih. Kita mau nanya-nanya sama Mas Ricky. Halo. Cuma sekarang lagi zaman pandemi teman-teman. Kita harus pakai masker, kalau Mas Ricky jangan nih. Kenapa? Supaya mukanya kelihatan dong. Ya kan? Tapi udah siap nih maskernya. Ya udah siap sebenarnya. Nah, Mas Ricky kita mau nanya nih. Iya. Kenapa sih orang itu harus beli di Sentosa Park ini? Ya, pertama kenapa harus beli di Sentosa Park? Pasti lokasi kita yang prime. Sentosa itu berada di boulevardnya, di tengah-tengah jantung Tangerang New City. Tangerang New City ini juga kan berluaskan 2.600 hektar ya. Jadi kita berbicara secara keseluruhan, jadi ini township nih mas. Nah kalau dari township pasti tentu ada fasilitas-fasilitas penunjang lah ya. Aksesnya kita nanti akan ada 2 akses tol. Oke. Jadi akses tol yang dari Jakarta Merak itu bisa langsung ke kawasan mas. Keluarnya langsung di Tangerang New City. Oke. Nah itu nggak nyampe 10 menit lah itu udah nyampe ke Sentosa Park. Nah itu beneran 10 menit teman-teman, karena kita tadi keluar ke sini bener-bener cuman nggak nyampe 10 menit. Nggak nyampe 10 menit ya. Ya. Nah nanti juga ada akses tol lagi yang bisa langsung ke airport. Kedepannya juga mungkin dari pemerintah itu ada rencana MRT mas. Kalau untuk fasilitas tentu ada rumah sakit yang internasional, sekolahan, pasar modern. Jadi semua udah lengkap mas kalau untuk di kawasan ini. Kalau di dalam perumahan Sentosa Park itu fasilitas kita banyak mas, lengkap. Kita ada 29 total. 29 fasilitas yang kita bagi menjadi 4 zona aktivitas tematik mas. Yang pertama kita ada kita bagi menjadi Siloso Island, lalu ada Magical Shore, terus ada Nestopia, sama yang terakhir Ola Park. Jadi masing-masing tematik ini fasilitasnya beda-beda mas. Jagoannya pasti tentu kita ada clubhouse lah ya. Clubhouse, terus swimming pool dan gardennya ini yang kita membentuk seperti mini Singapura mas. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kita yang kedua, pertanyaan paling penting di acara kita itu masalah duit nih. Sekarang Duit. kita tanya-tanya Mas Ricky nih, Ya. kalau mau beli di sini, ini kayaknya cocok banget buat kaum milenial. Kaum milenial masih muda Betul. kan berarti kan ya. Betul. Itu ada yang paling gampangnya gimana Mas, DP-nya apa gimana? Ya, Bisa kalau dijelasin nggak Mas? bisa. Jadi kalau cara bayar sebenarnya gampang sih. Kita ada 3 cara bayar. Yang pasti pertama hard cash, terus ada cash tahap ya ke developer, lalu ada KPR. Nah kalau KPR cicilannya itu mulai dari 6 jutaan kok. Udah bisa memiliki rumah Sentosa. Kalau DP-nya? DP cukup 10%, biasa normal aja. DP cukup Ya, 10%, cicilan 6 juta. Berarti rumah itu harganya berapa tuh Mas? masih di bawah 1 M. Startingnya ya. Iya. Dia cocok banget untuk milenial yang pengen punya rumah dengan ruang yang banyak loh di dalam. Betul. Jadi itu rumahnya tadi benar-benar banyak banget ruangannya. Cocok Dimaksimalkan banget. secara fungsionalis ya. Iya, jadi bisa dipakai lama lah kurang lebih Ya. gitu ya. Oke, sekian wawancara kita sama Mas Ricky. Ini tempat ini cukup menarik teman-teman. Apalagi MRT-nya belum jadi. Jadi harganya masih oke loh. Coba teman-teman bayangin kalau MRT nanti udah jadi, bisa berapa harganya, kenaikannya pasti luar biasa. Jadi cepat-cepat datang ke sini untuk lihat show unitnya ya teman-teman ya. Ya. Makasih Mas Ricky. Sama-sama Mas Iman. Nah teman-teman, episode yang ini sebenarnya agak spesial. Kenapa? Karena ini adalah episode ulang tahun kita yang pertama. Dan untuk hadiah kita, sebenarnya bukan hadiah kita sih, hadiah untuk Bang Bewok sama Bang Doi, sama buat kalian semua, kita sekarang upgrade kamera nih teman-teman. Jadi hasil dari video yang kali ini, itu semua gunain Fujifilm X-S10. Jadi gimana menurut kalian? Ada perubahan yang signifikan apa enggak? Komentar di bawah ya, gimana hasil dari Fujifilm X-S10 ini. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Jangan lupa follow TikTok kita juga. Ciao! Teman-teman tahu dari dulu kita selalu ingetin adalah pakai silen warna putih putih bro. Tapi ini gampang banget nih, ini kayak gini bisa teman-teman cari di Tokopedia nih. Tapi kan di Tokopedia apa tadi lupa gue man.